Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian lembaga. Nah ini kemudian ternyata memang banyak sekali kementerian yang mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar. Salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri yang ternyata efisiensi anggaran yang diterapkan yakni sebesar 57%. Nah, apakah ini kemudian nantinya mengganggu jalannya roda kementerian dan juga program-program yang dicanangkan? Tentu ini menjadi perhatian di Komisi 2 DPR, dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR yakni Bapak Ahmad Irawan dari fraksi Partai Golkar. Bapak, terima kasih waktunya Pak. Pak, terkait dengan efisiensi ini Pak, bagaimana Bapak sebagai anggota Komisi 2 meresponnya? Apakah ini kemudian menjadi tantangan utama bagi tata kelola pemerintahan ke depan ini Pak? Jadi begini, bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut, itu adalah bagian dari pelaksanaan Impres nomor 1 tahun 2025. Hal mana di dalam Impres tersebut diatur bahwa hal-hal yang sifatnya terkait dengan peralatan kantor, pemeliharaan, penyewaan, terus perjalanan dinas, itu dilakukan realokasi. Jadi efisiensi yang dimaksud di sini adalah bukan pemotongan anggaran, tetapi realokasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sehingga dalam kerangka tersebut kami melihat bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kinerja dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri, dan itu juga Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa memang komitmennya untuk terus bisa bekerja optimal dalam rangka menjalankan program-program yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Oke Pak, ini kan di tahun ini kan kita melihat bahwa adanya proses pengangkatan honorer ke P3K Pak. Terutama di Kemendagri juga ada hal seperti itu. Nah, apakah nantinya dengan adanya pemotongan atau efisiensi anggaran ini akan mengganggu belanja pegawai terutama bagi P3K ini Pak? Ada dua hal yang diatur di dalam Impres tersebut, bahwa salah satu halnya itu bahwa proses efisiensi dan alokasi anggaran itu tidak menyentuh hal terkait dengan sumber daya manusianya gitu. Nah, sehingga dalam penilaian kami itu tidak akan berdampak secara langsung terkaitannya dengan kepegawaian tadi, termasuk honorer itu tadi. Itu yang menjadi pokok dari kebijakan efisiensi yang dimuat dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan yang termasuk dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik Pak, terakhir Pak, ini kan Kemendagri kan leading sektoral dalam pelayanan publik, misalnya di dalam Dukcapil, pendataan pelayanan publik ini, kemudian apakah nanti bagaimana Komisi 2 memastikan bahwa dengan ada efisiensi ini pelayanan publik tidak terganggu Pak? Bagaimana pengawasan yang akan dilakukan Komisi 2 Pak? Ya, kami juga tadi melihat bahwa salah satu yang melakukan rasionalisasi anggaran itu adalah Dinas Dukcapil, Direktorat Jenderal Dukcapil gitu. Nah, tapi kami sudah menerima segala hal yang menjadi penjelasan Kementerian Dalam Negeri bahwa kaitannya dengan Dukcapil, pelayanan publik ke depan ini kan banyak yang sistemnya digital, dan program digitalisasi selama ini telah dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga dalam penjelasan tadi Menteri Dalam Negeri bahwa ini tidak akan mengganggu pelayanan publik khususnya terkait dengan kependudukan dan catatan sipil itu tadi. Dan kami juga memang tadi dalam kesimpulan kami selain menerima penjelasan itu, kami juga menekankan agar pelayanan publik itu tetap menjadi jaminan pemerintah meskipun dilakukan realokasi dan efisiensi anggaran itu tadi. Itu yang penting gitu, dan kaitannya dengan tadi sekali lagi bahwa efisiensi yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa ya kami minta juga semacam mitigasi, dan ini juga disiapkan kebijakan oleh Kementerian Dalam Negeri, karena tidak hanya Kementerian dan lembaga tetapi pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk melakukan efisiensi. Kalau kita lihat di dalam Inpres tersebut, penghematan 250 triliun itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lembaga, 50 triliun itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami minta betul Kementerian Dalam Negeri melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu yang menjadi leading sektor dan yang berada di lapangan untuk melakukan operasional terkait dengan pelayanan publik ini. Pak Irawan, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih ya. Selamat bekerja kembali Pak. Udah bisa.
Baik, pemirsa TVR Parlemen di manapun Anda berada, demikian wawancara kami dengan Bapak Ahmad Irawan sebagai anggota Komisi 2 DPR yang tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR sangat concern terhadap masalah efisiensi anggaran yang terjadi di kementerian lembaga, terutama di Kementerian Dalam Negeri. Nah, tadi disampaikan bahwa Komisi 2 DPR akan memastikan fungsi pengawasannya agar nantinya efisiensi ini tidak mengganggu proses jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat, karena pada dasarnya efisiensi yang dilakukan adalah efisiensi yang sifatnya dukungan sarana seperti alat tulis kantor dan peralatan gedung dan tidak mengganggu program kerja serta sasaran target yang ditetapkan. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio.